Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret. Sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan ide dan gagasan tokoh ekonomi kreatif. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu multiple intelligence. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan hal yang wajib dimiliki bagi pekerja. Yang kelima, mahasiswa dapat memberikan refleksi diri atas apa yang mereka dapat dalam mata kuliah kali ini. Yang pertama ialah ide gagasan. Dalam buku Creative Economy How People Make Money from Ideas, John Hoskin mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya merupakan sebuah gagasan. Hanya dengan bermodalkan gagasan saja, seseorang yang berjiwa kreatif itu dapat memperoleh dan menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Di sini, Hoskin mengkarakterkan ekonomi kreatif itu dicirikan dari aktivitas ekonomi yang bertumbuh pada eksplorasi dan eksploitasi ide-ide kreatif, di mana ide-ide kreatif ini memiliki nilai jual yang tinggi, yang nantinya ekonomi kreatif ini akan dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti paten, kemudian hak cipta, merek, royalti, dan desain. Sedangkan ide gagasan yang kedua itu berada dalam buku yang berjudul The Rise of Creative Class and Cities and the Creative Class. Nah, di sini Dr. Richard Florida itu memperkenalkan istilah industri kreatif dan kelas kreatif di masyarakat, di mana dia mengatakan bahwa seluruh umat manusia adalah kreatif. Namun perbedaannya adalah pada statusnya atau kelasnya. Karena di sini itu ada individu-individu yang secara khusus bergelut di bidang kreatif dan mendapatkan faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas ekonomi yang dia lakukan. Nah, dari sini itu akan muncul sebuah konsep ekonomi kreatif yang bisa memberikan harapan lebih optimistik kepada para pelaku di sektor ekonomi. Nah, selanjutnya ialah knowledge based economy. Nah, di sini ada pula yang menyebutnya sebagai ekonomi berorientasi pada kreativitas. Tokohnya ialah Alvin Toffler, di mana dia membagi peradaban manusia itu menjadi 3 gelombang. Gelombang yang pertama yakni pertanian, gelombang yang kedua ialah industri, dan gelombang yang ketiga ialah informasi. Nah, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, gelombang peradaban ini tidak hanya dibagi menjadi 3, tetapi berkembang jauh hingga mencapai 4 gelombang. Dari perkembangan peradaban manusia, ini nanti akan dikenal konsep knowledge based economy atau yang biasa disingkat dengan KBI. Nah, KBI di sini diyakini sebagai pondasi bagi perekonomian modern, di mana ia mampu mempengaruhi proses kinerja, kemudian perilaku tenaga kerja, serta komunitas masyarakat sebagai konsumen. Nah, lebih jauh lagi, KBI ini ditandai dengan adanya keterbukaan ekonomi dalam lingkup global, kompetisi, dan ketergantungan antar bisnis, kemudian investasi atau perdagangan, serta pengembangan teknologi dan pengetahuan sebagai unsur daya saing. Di Indonesia, industri kreatif itu dikelompokkan menjadi 14 subsektor. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalam buku Pengembangan Industri Kreatif menuju Visi Ekonomi Kreatif 2025, ke-14 subsektor tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, periklanan. Kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan jasa periklanan, meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Misalnya saja seperti riset pasar, kemudian perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruangan, kampanye relasi publik, dan masih banyak lagi. Yang kedua ialah arsitektur, di mana kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan jasa desain bangunan, kemudian perencanaan biaya konstruksi,
konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi, baik secara menyeluruh dari level mikro hingga makro. Misalnya saja seperti desain interior, kemudian arsitektur temen, dan sebagainya. Yang ketiga ialah pasar barang seni, di mana kegiatan kreatif ini biasanya itu berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Biasanya berada pada lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Seperti alat musik, kemudian percetakan, kerajinan, otomobil, film, lukisan, dan masih banyak lagi. Yang keempat ialah kerajinan. Nah, kegiatan kreatif ini biasanya itu berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produk. Meliputi barang kerajinan yang terbuat dari misalkan saja batu bara, kemudian serat alam atau serat buatan, ada kulit, rotan, bambu, kayu, logam, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya produk kerajinan ini pada umumnya itu hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil atau bisa dikatakan bukan produk massal. Yang kelima ialah desain. Nah, kegiatan kreatif ini biasanya itu berkaitan dengan kreasi desain grafis, kemudian desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Keenam ialah fashion. Nah, kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan kreasi desain pakaian, kemudian desain alas kaki, dan desain aksesoris modeliannya, produksi pakaian mode dan aksesoris, kemudian konsultasi ini produk fashion, serta distribusi produk fashion. Yang ketujuh, itu ada video, film, dan fotografi. Nah, kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan kreasi produksi video, kemudian film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk juga biasanya di dalamnya itu terdapat penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi film, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan ialah permainan interaktif, di mana kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang sifatnya itu hiburan, kemudian ketangkasan, dan edukasi. Nah, subsektor permainan interaktif ini bukan hanya didominasi oleh hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pembelajaran atau edukasi. Yang kesembilan, itu ada musik. Nah, kegiatan kreatif ini biasanya berkaitan dengan kreasi atau komposisi, kemudian ada juga pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara, serta masih banyak hal lagi lainnya yang berkaitan dengan musik. Yang ke-10 itu ada seni pertunjukan. Kegiatan kreatif ini itu biasanya berkaitan dengan usaha pengembangan konten, kemudian produksi pertunjukan, misalkan saja seperti pertunjukan balet, tari tradisional, tarian kontemporer, kemudian ada drama juga, musik tradisional, teater, opera, tur musik etnik, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, kemudian juga ada tata panggung dan tata pencahayaan. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten seperti jurnal, koran, tabloid, dan lain-lain. 12. Layanan komputer dan piranti lunak. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi seperti jasa layanan komputer, pengolahan database, pengembangan data, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, talk show, infotainment, dan lain-lain, serta penyiaran dan transmisi konten televisi dan radio. 14. Riset dan pengembangan. Pengembangan perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, metode baru, material baru, dan teknologi baru. Menurut Howard Gardner yang populer dengan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, ada 5 pola pikir atau 5 mind of the future yang perlu untuk dipahami
di masa yang akan datang. Yang pertama, pola pikir disipliner atau the disciplinary mind. Pola pikir yang dipelajari di bangku sekolah. Inti dari pola pikir ini adalah untuk benar-benar menjadi individu yang profesional secara tuntas, komprehensif, dan mendalam, serta disiplin di satu bidang atau keterampilan tertentu. Yang kedua, ada pola pikir mensintesa atau the synthesizing mind, yaitu kesanggupan untuk memadukan ide dari berbagai disiplin atau bidang yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh untuk mengkomunikasikan kepaduan kepada orang lain. Yang ketiga, pola pikir kreasi atau the creating mind, kesanggupan untuk menyikapi dan memperjelas masalah, pertanyaan, dan fenomena baru. Intinya, jenis pikiran ini akan menjadikan kita mampu lebih berpikir dari biasanya atau out of the box, sehingga kehidupan dan kemajuan hidup kita lebih menjadi milik kita. Selanjutnya ada pola pikir penghargaan atau the respectful mind. Intinya, jenis pikiran ini akan menjadikan kita mampu lebih berpikir jauh lebih di atas pikiran kita. Esensinya adalah perbedaan itu tidak membuat kita saling curiga, memusuhi, apalagi sampai berbuat anarki. Tapi perbedaan itu justru harus dihargai dan dihormati, bahkan dirayakan. Itulah inti dari toleransi. Selanjutnya, ada pola pikir etis atau the ethical mind. Pemenuhan tanggung jawab sebagai seorang pekerja warga negara yang baik. Dalam pikiran etis ini, sekalipun tidak semua standar etika bisa kita kuasai, seseorang dituntut agar bekerja dan bertindak sesuai standar yang berlaku di tempat di mana dia berada dan bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 7 kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pekerja yang akan berlaga di arena pekerjaan menurut Thomas L. Friedman. Yang pertama, kemampuan berkolaborasi dan mengorkestrasi atau the great collaborators and orchestrators. Yang kedua, kemampuan dalam mensintesakan segala sesuatu atau the great synthesizer. Yang ketiga, kemampuan dalam menjabarkan sesuatu konteks atau the great explainers. Yang keempat, kemampuan dalam menciptakan nilai baru atau nilai tambah atau the great leveragers. Yang kelima, kemampuan dalam mengadaptasi lingkungan baru atau the great adapters. 6. Kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan hidup dan lingkungan alam, yaitu the green people. 7. Kemampuan handal dalam menciptakan kandungan lokal atau the great localizer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pekerja kreatif tidaklah cukup memiliki bakat pandai seperti menggambar, menari, menyanyi, dan menulis cerita. Ia harus memiliki kemampuan mengorganisasi ide-ide multidisipliner dan juga kemampuan memecahkan masalah dengan cara di luar kebiasaan. Semua hal tersebut akan terwujud apabila manusia mulai mengaktifkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Sehingga dalam era perekonomian kreatif ini, kreativitas diperlukan secara mutlak sebagai landasan dasar pengembangan ekonomi kreatif.